warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mengingat apa yang pernah dinasihatkan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya dalam suatu majelis ilmu. Beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya beberapa hal untuk kemudian dijawab, dan itu menjadi nasihat beliau yang sangat berharga bagi mereka, dan tentu juga kita bisa mengambil hikmah, ibrah, pelajaran bagi kita semua. Satu hari beliau bertanya kepada murid-muridnya yang pertama, anak-anakku, apakah yang paling dekat dalam kehidupan kita ini? Ya. Lalu dengan serempak mereka menjawab, yang paling dekat tentu adalah orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, sahabat terdekat kita, gitu. Lalu kemudian beliau mengatakan itu benar, ya, memang semuanya dekat. Tetapi yang lebih benar sesungguhnya bahwa sesuatu yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian kita sendiri. Di dalam sebuah firman-Nya Allah menegaskan, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan merasakan mati. Artinya pasti akan mati. Jadi tidak ada seorang pun manusia itu yang hidup selamanya, tidak ada. Semua pasti akan mati. Kemudian kata Allah, kalian akan disempurnakan balasan dari setiap amal perbuatan kalian itu nanti di hari kiamat, yaumal qiyamah. Jadi karena itu orang yang berbuat baik disempurnakan balasan kebaikannya nanti di akhirat. Di dunia ini hanya diberikan sebagian saja. Ada yang diberikan kesehatan, kecukupan harta benda, dan nikmat-nikmat materi yang lainnya misalnya. Begitupun orang yang berbuat jahat, kadang-kadang balasnya di dunia ini hanya sebagian saja, tapi yang seluruhnya itu nanti di hari akhirat, di yaumil qiyamah. Ada orang korupsi sampai 600 triliun, ada yang 900 triliun. Kita tidak bisa membayangkan uang sebanyak itu seandainya ditumpuk, diletakkan dalam ruangan masjid kita ini, entah cukup atau tidak kalau pecahannya adalah 1.000 rupiah. Nah itu dosanya seberapa? Ada orang yang membunuh banyak orang, melakukan genocide, tapi dibalasnya oleh Allah di dunia ini hanya sebagian saja. Di akhirat nanti akan disempurnakan. Allah kemudian melanjutkan, famang zuhziha 'anin nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, tentu karena amal perbuatannya, faqad faza, maka dia sungguh telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang sifatnya menipu. Daharan kita ini yang kita makan sekarang ini, wonten polo pendem, wonten pisang goreng, wonten apa mawon niki. Niku kalau kita rasakan nikmat,
ya. Tapi itu di mulut lalu kemudian turun ke tenggorokan kita, lalu dicerna oleh pencernaan kita, selesai. Besok ya sudah lapar lagi gitu. Jadi sebentar. Apalagi makanan yang paling enak di dunia ini, ya, monggo jenengan sebutkan semuanya. Sebentar. Jadi lewat di tenggorokan kita, setelah itu selesai. Ya, kalau kita berpariwisata di tempat yang paling enak sekalipun, sementara. Ya, kalau kita bersengkrama dengan istri, ya sekian menit itu aja. Setelah itu ya sudah selesai, enggak. Jadi mataul ghurur, kesenangan yang sifatnya menipu gitu. Jadi memang sifat dunia seperti itu. Dunia itu disebut fana, lenyap. Ya, kemudian kalau akhirat itu disebut baka. Baka itu kekal, seterusnya begitu. Jadi melalui ayat 185 surat Al-Imran ini Allah ingin menegaskan kamu pasti akan mati. Pasti akan mati. Karena itu kita baca di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah menegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Allah menyebutkan kematian dulu, baru kehidupan. Mengapa? Pertama, karena kita semuanya asalnya tidak ada. Tidak ada. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat yang lain menegaskan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu dulunya tidak ada. Jadi kita semua dulunya tidak ada. Amwat. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkanmu. Menghidupkanmu. Nah, jadi tidak ada, ya. Wal hayata, lalu kemudian juga menciptakan kehidupan. Nah, jadi kita tidak ada menjadi ada. Kemudian yang alasan kedua, dengan disebutkannya ayat ini seperti ini supaya kita selalu ingat bahwa kematian itu sesungguhnya sangat dekat, sesuatu yang paling dekat dalam kehidupan kita. Nah, jadi karena itu tadi Imam Ghazali menasihatkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian kita. Kita bersyukur kita membentuk satu community, kerukunan kematian. Artinya kita ini adalah orang-orang yang sadar bahwa kita akan mati. Gitu. Kemarin Pak Kiptiar ngobrol, ya di tempat orang mati, di kuburan. Kita sudah saatnya berpikir untuk membuat kuburan secara khusus untuk kita, kan gitu. Itu ide yang sangat bagus. Artinya beliau mempunyai lompatan pemikiran yang futuristik, ya, ke depan gitu. Karena semua kita akan seperti itu. Lah maksudnya supaya dilakukan perawatan secara baik sesuai tuntunan syar'i, gitu. Ini sesuatu yang sangat positif yang harus ditindaklanjuti dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu. Nanti akan kita proses di PDM, Pak, begitu, ya. Oke. Kemudian yang kedua, beliau menanyakan kembali kepada murid-muridnya, anak-anakku, apa yang paling jauh? Kalau tadi ditanyakan paling dekat, ini sekarang yang paling jauh dalam hidup kita ini apa? Kemudian mereka secara serempak juga kemudian menjawab, yang paling jauh dari kita di dunia ini ya negeri-negeri yang jauh dari tempat tinggal kita. Nah, kalau kita di Asia berarti ya Amerika yang paling jauh, kan begitu, karena melampaui benua Eropa, setelah itu Amerika, kan begitu. Dulu murid-muridnya itu menjawab negeri Cina karena mereka tinggal di Arab. Cina berada di Asia yang jauh, begitu. Ya. Bulan, matahari dan juga bintang-bintang
semuanya jauh. Itu semuanya benar, nak. Tetapi yang lebih jauh sesungguhnya adalah masa lalu kita. Waktu yang sudah berlalu. Masa lalu itu walaupun kita 1 menit, bahkan 1 detik, kita tidak bisa mengulangi lagi. Itu yang disebut masa lalu biarlah berlalu, karena tidak bisa kita mengulangi. Ya. Jadi kalau ada ungkapan masa kecil kurang bahagia, kita tidak bisa ingin menjadi kecil lagi kemudian bahagia, tidak bisa. Oleh karena itu kita tidak bisa memperbaiki masa lalu itu kecuali dengan memperbaiki hari ini. Karena Allah hanya memberikan waktu kepada kita itu 3 saja, Bapak Ibu. Masa lalu yang merupakan kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah harapan. Gitu. Masa lalu, masa yang sudah berlalu, untuk kita renungkan sejauh mana kita berbuat baik atau kita isi dengan keburukan-keburukan. Yang baik tentu kita syukuri, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang buruk kita harus bertaubat darinya, kita tinggalkan untuk kita ganti dengan kebaikan. Gitu. Sedangkan hari ini adalah hari yang saat ini sedang kita jalani, maka harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah esok, masa depan, masa yang sedang kita persiapkan sejak hari ini supaya pengalaman buruk di masa lalu tidak terulang, dan hari ini kita melakukan hal terbaik sambil menyiapkan masa depan. Itu kalau di dalam bahasa Inggris kemarin itu yesterday, hari ini adalah today, kalau besok itu adalah tomorrow. Di dalam kata yesterday tidak ada huruf O, di dalam kata today itu ada 1 huruf O, dan di tomorrow itu ada 3 huruf O. Huruf O ini yang kita maksud adalah opportunity atau kesempatan. Ya. Maka kemarin yesterday kita tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Ya, ungkapan bahasa Jawa kita pecut di sebelakno, wis kebacut diapakno. Tidak bisa kita mengulangi masa lalu kita, sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita. Makanya kalau kita tidak segera, seperti di dalam perintah Allah yang lain itu surat Al-Imran itu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, segeralah kamu untuk memperoleh ampunan dari Tuhanmu. Kalau kita tidak bersegera, nanti keburu maut mendekati kita, maka kita tidak bisa memperbaiki diri. Ya tadi itu pecut di sebelakno, atau Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngersulo, kan gitu. Kalau kita tidak disik-disikan berbuat kebaikan, nanti kedisian kematian kita tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau sudah seperti itu biasanya kita mengatakan ya laitani kuntu turoba. Ya Tuhanku, kalau seperti ini lebih baik aku dulu menjadi tanah saja. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya, karena sesal di muka itu pendapatan, sesal di belakang kerugian, kan gitu. Jadi kita harus selalu mengingat hal ini. Jadi kalau waktu sudah bergulir itu tidak pernah akan kembali. Coba kita perhatikan surat-surat di dalam Al-Quran itu ada beberapa yang diawali oleh Allah dengan bersumpah dengan menggunakan waktu. Misalnya mulai waktu fajar Allah bersumpah
wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar. Nanti ketika sudah masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Ya, ketika matahari sudah terbit, wasyamsi, demi matahari. Naik sedikit, wadduha, demi waktu duha. Nanti matahari persis di atas kepala kita, Allah mengatakan wan nahar, demi waktu siang. Condong ke barat, manjing asar, wal asri, demi waktu asar. Lalu ditutup oleh Allah wal lail, demi waktu malam. Itu menunjukkan betapa waktu itu sangat penting, sehingga harus selalu kita perhatikan. Jangan sampai detik menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, menjadi pekan, menjadi bulan, lalu menjadi tahun, berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kita isi dengan kemaksiatan, kita akan menjadi orang-orang yang merugi, karena waktu tidak pernah menunggu kita, terus bergulir. Ya, jadi kita harus menyesuaikan, ya, dengan keberadaan waktu yang terus bergulir tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ya, sang imam kemudian menanyakan lagi, apa yang paling besar di dunia ini? Ya, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya kemudian menjawab gunung, bumi, dan matahari. Itu apa namanya? Tata surya yang ada di alam kita. Ya, jadi gunung, bumi, matahari, semuanya adalah hal yang sesuatu yang besar. Itu benar anak-anakku, tetapi yang lebih besar dalam hidup kita itu adalah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itulah yang paling besar dalam hidup kita. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah menjadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati, sudah dibekali tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena itu ayat lain Allah menyebutkan innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, tetapi yang buta adalah mata hatinya yang ada di dalam dada, begitu. Walahum a'yunul la yasma'una biha, dan mereka juga mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu selaksana binatang ternak. Ya. Jadi binatang ternak ya hidup asal hidup saja. Mereka tidak punya pikiran, tidak punya hati. Ya, karena itu tidak bisa memahami apa yang mesti dilakukan, halal haramnya dan seterusnya. Ya, kalau kita ingat nasihat Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup. Nasihat beliau waktu itu masih kita ingat. Ya, yang membedakan kita manusia dengan binatang itu adalah karena kita mempunyai akal pikiran yang kemudian mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya dalam ayat yang lain Allah menegaskan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Ya.
Sebaliknya, Rasulullah juga memberikan peringatan dalam sebuah hadisnya, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu nafsaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, yang sukses itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan selalu mengerjakan sesuatu untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi orientasi hidupnya adalah di akhirat, kata Rasulullah. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan yang salah, praduga yang salah tentang Allah terhadap dirinya. Ngapunten Pak Karno, kula rondokan gringgingen niki terus kali selonjoran ngeten niki, nggih. Jadi karena itu nafsu itu Bapak Ibu bukan dibunuh, tetapi harus dikendalikan. Karena kalau kita tidak punya nafsu juga bahaya. Nafsu makan hilang, ya, yang disuguhkan Pak Edi enggak kita makan karena nafsu hilang. Nafsu melihat istri tidak selera, bahaya, tidak bisa melakukan ibadah, kan begitu. Jadi bukan dibunuh nafsu itu, tapi dikendalikan, harus dikalahkan oleh akal pikiran kita yang berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Al-Ghazali menanyakan kepada murid-muridnya, apa yang paling berat di dunia ini? Kemudian mereka menjawab besi dan gajah. Ya, sesuatu yang berat, ya, besi dan gajah. Besi mewakili benda mati, gajah mewakili makhluk hidup yang berukuran besar, kan begitu. Itu benar, tetapi yang lebih tepat, yang lebih berat, yang paling berat itu adalah memegang amanah. Ya. Itulah yang paling berat dalam kehidupan kita. Tidak semua orang mampu memikul amanah, tapi banyak yang ingin memikulnya, gitu. Itu seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalnaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Ya. Allah pernah menawarkan kepada mereka untuk memikul amanat, gitu. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Fahamalahal insan, gitu. Karena itu kemudian kita tahu bahwa kita manusia ini hidup di dunia secara individual untuk beribadah kepada Allah, tapi secara sosial untuk menjadi khalifah di bumi, kan begitu. Ya. Dan itu pernah dikhawatirkan oleh malaikat ketika Allah menyampaikan akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Maka spontanitas malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, gitu. Jadi khawatir sudah malaikat. Dan kemudian dalam perkembangannya kita lihat manusia ada yang berkhianat, tetapi juga banyak yang amanah, ya. Tetapi yang pasti, ya, disebutkan di akhir ayat ini, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu dengan memberanikan diri memikul amanat itu, walaupun dia tidak mampu memikulnya, dia adalah makhluk yang zalim dan berbuat bodoh. Oleh karena itu, amanat menjadi salah satu ciri orang mukmin.
Dan sebaliknya khianat menjadi ciri orang munafik. Kita baca ayatnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang terhadap amanat maupun janji yang mereka ucapkan mereka senantiasa menjaganya. Sementara itu di dalam hadis Rasulullah menegaskan ayatul munafiki thalathun, salah satunya ciri-ciri orang munafik itu ada 3, salah satunya wa idza tumina khona, kalau diberikan amanat mereka itu khianat. Oleh karena itu kita ini ya jangan berusaha untuk mencari-cari amanat, karena itu adalah sesuatu yang berat gitu. Tetapi apabila dipercaya jangan sampai berkhianat. Masing-masing kita pasti mempunyai amanat. Pak Karno, Pak Hadi Mulyono, bendahara nih Pak Kowi. Nah, ini adalah para pemikul amanat di community kita ini begitu. Ya. Nanti masing-masing kita juga mempunyai amanat di tempat lainnya. Nah, bagaimana itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa kita sebagai mukmin, ya. Tapi yang pasti semua kita ini adalah khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di muka bumi yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi paling berat, tetapi kalau kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya juga paling mulia balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, Imam Ghazali menanyakan kepada anak-anaknya, apakah yang paling ringan di dunia ini? Mereka kemudian menjawab, kapas angin, debu dan daun-daunan yang kering. Ya memang itu secara physically ringan ya. Tetapi sesungguhnya yang lebih ringan itu adalah meninggalkan sholat ya. Banyak orang yang dengan berbagai alasan, dengan gampangnya, dengan ringannya meninggalkan sholat gitu. Sekarang kalau kita misalnya mengadakan sensus atau survei lah, ele-elean begitu ya, di kelurahan apa nih, Sidoarjo apa Karang mriki niki? Sidoarjo. Nah, ini kita nggak usah satu kelurahan, satu RT saja. Ya, kita tanya dulu apa agamanya, Muslim. Berarti yang non Muslim tidak usah kita lanjutkan pertanyaan. Dari yang Muslim itu berapa yang sholat? Nanti akan ketahuan gitu. Dari yang sholat itu apakah sholatnya sudah full 5 waktu atau bolong-bolong? Nanti ketahuan lagi. Dari yang sudah melakukan sholat secara full itu apakah dilaksanakan berjamaah di masjid atau tidak gitu. Karena faktanya masjid kita ini belum full amat kalau sholat 5 waktu. Berarti kan belum semuanya berjamaah. Ya karena meninggalkan sholat adalah sesuatu yang paling ringan. Nah, kenapa begitu? Kita perhatikan ayat yang lain itu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara bersikap sabar dan melaksanakan atau menegakkan sholat. Wa innaha lakabiratun. Tetapi hal itu sangat berat. Untuk selalu istiqomah dengan sholat itu, apalagi kalau kita selalu melaksanakannya berjamaah di masjid, lakabiratun. Imam Ibnu Katsir menafsirkan lakabiratun itu sebagai masyaqqah tsaqilah, kesulitan yang sangat berat. Ya, apalagi kalau kita mau istiqomah konsisten selalu 5 waktu itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berat. Ya. Baru selesai maghrib, leyeh-leyeh di rumah sudah ada panggilan lagi sholat isya. Ketika subuh masih enak-enaknya tidur, bahkan mungkin karena kecapean sholat malam, bablas tidak melaksanakan sholat subuh. Itu namanya dapat sunnahnya tapi ketinggalan wajibnya gitu. Siang sibuk bekerja, sore belum sempat memasukkan ternaknya ke kandang dan sebagainya, macam-macam alasan. Wa innaha lakabiratun.
Sungguh itu merupakan kesulitan yang sangat berat, kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Padahal sholat itu satu-satunya kewajiban Bapak Ibu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan kalau kita perhatikan. Ya, orang itu baik dia sehat maupun sakit tetap wajib sholat. Mukim maupun musafir juga wajib sholat. Ya, bahkan orang itu dalam keadaan aman, sentosa, rukun, damai maupun perang tetap wajib sholat. Namanya sholat khauf, sholat dalam situasi perang. Kalau kita baca kitab sholat itu, fikih sholat itu, nanti ada sekelompok, satu regu yang menghadap musuh, satunya lagi sholat bersama Rasul, kan begitu. Tuh. Karena Allah sudah menegaskan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat kewajiban yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan, yang sudah ditentukan waktunya. Berbeda dengan puasa. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa yang kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh menggantinya di hari yang lain. Bahkan tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat mengerjakannya, tidak kuat, kalau mengerjakan dia sakitnya mah itu bisa kambuh, maka dia boleh membayar fidyah. Orang yang sudah lansia tidak kuat puasa boleh membayar fidyah. Tapi pernahkah kita mendengar ada rukhsah kalau sudah tua tidak sholat? Tidak ada kan? Jadi ini sesuatu yang sangat penting, tapi banyak orang yang termasuk orang Islam yang mudah meninggalkannya. Makanya kita berhati-hati, mari kita jaga sholat kita, karena itu nanti akan dihisab oleh Allah. Yang terakhir, Imam Ghazali menanyakan pada anak-anaknya apa yang paling tajam di dunia ini. Mereka satu suara, pedang gitu. Iya, benar, memang itu tajam, tapi setajam-tajamnya pedang masih lebih tajam lisan. Ya. Lisan manusia lebih tajam daripada pedang yang paling tajam sekalipun. Karena dengan lisan yang tajam, dia bisa melukai hati saudaranya, temannya, keluarganya, bahkan bisa memisahkan persaudaraan di antara keduanya, gitu. Seperti dalam ungkapan juga, ya, sak dawa-dawane tali isih dawa nopo lambe, yang begitu ya. Jadi sepanjang-panjangnya tali panjenengan tahu panjangnya, kan masih bisa diukur berapa meter, berapa kilometer, kan begitu, masih ada ukurannya. Tapi kalau dawane omongan itu lebih luas lagi, apalagi sekarang era medsos. Sekarang kita upload, sekarang juga seluruh dunia tahu begitu. Makanya Rasulullah dalam banyak hadis menasihatkan, mangka nayuk minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Auliyasmut, atau diam kalau tidak bisa berkata yang baik, gitu. Jadi karena lisan kita itu sangat tajam dalam kasus-kasus tertentu. Ada ungkapan lain, oh mulutmu harimaumu yang bisa menerkammu, begitu. Kalau kita selip lidah, maka itu bisa membawa pada kecelakaan diri kita masing-masing. Karena itu sangat perlu kita jaga. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan waqulu qaulan sadida. Berkatalah dengan ucapan yang benar, agar semua yang kita ucapkan itu bisa mendatangkan pahala, bukan sebaliknya, malah akan diazab oleh Allah dengan siksanya. Saya kira demikian Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya, tentu sebagai tazkirah, sebagai pengingat bagi kita semuanya untuk kita lebih berhati-hati dalam hidup kita ini, dan pada akhirnya sesuai dengan nama kumpulan kita ini, semua kita nanti akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.